Hai, di dua video sebelumnya kita sudah bertele-tele sedikit intro sama perkenalan cara nyambungin filenya. Jadi kalau teman-teman belum tahu silahkan cek di video sebelumnya. Kita mulai sekarang belajar AngularJS-nya. Yang pertama harus teman-teman tulis di bagian HTML ini. Teman-teman tulis ngf. Apa ini ngf? Jadi nanti teman-teman bakal lihat banyak tulisan ng slash ini. Dia ini istilahnya directives. Saya tulis di sini directives. Apa ini directives? Directives ini seperti kosakata baru yang disediain Angular. Lalu buat ngasih tahu HTML-nya kita tulis di sini. Uh, ada penulisan yang lain, teman-teman bisa tulis data ngf kalau mau merasa lebih mudah dibaca. Tapi saya lebih suka nggak usah pakai data, langsung aja ngf. Jadi gunanya itu buat ngasih tahu tadi. Sekarang kita bakal tulis kode yang kita lihat di demo sebelumnya ketika kita nulis di input type lalu hasilnya langsung keluar. Jadi kita bikin input type text di sini. Ini bagian yang penting namanya ngModel. Jadi ngModel ini directive juga. Jadi kita udah kenalan tadi yang sama namanya directives. Directives ini juga directives ngModel ini dia buat nyambungin output sama salah satu input. Jadi contohnya input type text di sini kita pakai buat keluarin nama. Jadi dalam tanda kutip ini kita taruh namanya, mau namanya apa, misalnya saya kasih nama-nama. Lalu perhatikan bagian output atau bagian pengeluarannya kita tulis nama yang sama dengan yang kita tulis di ngModel ini. Jadi kalau namanya di sini nama X, pastiin di sini juga nama X. Jadi karena ini dia lemnya, istilahnya yang ini lemnya. Yang penghubung antara input ini sama pengeluarannya adalah yang ini. Jadi pastiin namanya sama. Kalau teman-teman mau tahu, sekedar info istilahnya yang ini, dia namanya data binding expression. Jadi data binding expression ini yang buat output dari kode-kode kita. Nanti kita akan lihat apa yang bisa dilakukan sama data binding expression ini. Kita pindah dulu ke browser, kita refresh. Kita sudah punya satu input type di sini. Kita sudah sambungin AngularJS, jadi kalau saya ketik nama saya di sini, kita bisa langsung lihat hasilnya di sebelah kanan. Jadi kalau teman-teman mau lebih mudah dibaca pakai nama misalnya, lalu kita tambahkan break tag di sini biar dia di bawah langsung. Saya refresh lagi. Lalu saya ketik di sini Hilman Ramadan. Hasilnya sama saja. Jadi yang ini konstan, tapi yang ada di dalam tanda dua kurung ini, jadi ini tanda kurung yang kita gunakan di CSS, dia yang ini buat nyambungin sama ngModel tadi. Lalu expression ini sangat pintar kalau kita nulis matematika di sini, operasi matematika dia langsung tahu. Jadi ini iseng-iseng aja teman-teman lihat. Misalnya, jadi ini buat nyambungin yang ini sama yang ini. Misalnya saya tulis perkalian 44 kali 12 misalnya. Jadi namanya tetap ada, lalu kita kasih jarak sama hasil penjumlahannya. Tentu nggak jelas. Jadi namanya sekarang kosong, tapi dia langsung hitung 44 kali 12 ini. Jadi kalau teman-teman mau pakai suatu matematika, ini sangat pintar, dia langsung tahu. Jadi misalnya di sini saya ganti jadi nama kali 12, jadi namanya nanti angka. Kalau teman-teman tulis angkanya dia langsung bakal ke kali 12. Saya refresh lagi. Jadi sekarang none, karena dia berusaha kali nama ini kali 12, dia nggak tahu. Tapi ketika kita tulis 5, dia langsung 5 kali 12 yang hasilnya 60. Itu dia. Kita langsung lanjut aja. Jadi saya tulis di sini di komentar biar teman-teman bisa baca apa aja yang kita pelajarin sampai sekarang. Kasih jarak. Kita kenalan namanya ngf. Lalu ada ngModel. Ini semua namanya directives. Lalu ada expression namanya, data binding expression. Oops. Ini buat output kode kita tadi. Jadi ini hanya komentar biar teman-teman bisa baca yang udah kita pelajarin. Kita lanjut lagi belajar dua hal yang baru.
ada namanya ng-init, sama satu lagi ng, saya lupa namanya, buat loop repeat, ng-repeat. Kita langsung pakai di sini. Saya delete aja yang sebelumnya. Yang pertama, ng-init ini buat apa? ng-init sendiri sebenarnya jarang dipakai. Jadi ng-init ini biasanya ntar diganti sama fungsi tertentu sama controller. Tapi tentu aja tetap berguna. Jadi di ng-init ini kita bisa kayak nulis variabel baru atau bikin konstanta. Tipe datanya boleh apa aja, misalnya saya tulis array di sini. Jadi misalnya saya punya div baru, saya kasih div di sini, lalu di bagian div kita tulis data kita. Jadi datanya kalau mau tulis variabel kita bisa tulis di ng-init ini. Tetap di dalam tanda kutip, saya kasih misalnya daftar nama. Jadi di daftar nama ini nanti bakal ada nama orang-orang. Lalu kita pisahin dengan koma, kayak nulis array biasa. Lalu 3, lalu MR. Jadi kita ada 3 nama. Sekarang kita langsung pindah. Kalau teman-teman mau langsung keluarin semuanya, kita bisa dibikin list misalnya. Oops, maaf. Jadi di dalam list ini kita mau ngeluarin nama-nama yang ada di array ini. Caranya kita sambungin dengan ng-repeat. Jadi ng-repeat ini buat ngelakuin pengulangan. Apa yang mau kita ulang, kita isi nilainya di sama dengan ini. Kita mau si daftar nama diulang. Lalu kita bikin daftar nama, jangan sampai salah tulis. Lalu kita simpan di nama baru. Jadi misalnya saya kasih nama dn in. Jadi in ini wajib di sini, nggak boleh diganti, nggak boleh kreatif. Kalau daftar nama ini dari sini, nama array-nya, lalu dn ini nama baru saya yang kita pakai buat ngambil array-nya di sini. Buat keluarinnya sendiri kita udah belajar, betul sekali kita pakai expression. Jadi kita tinggal tulis dn di sini. Saya save, semoga berhasil. Kita refresh. Inputnya hilang, tapi sekarang kita langsung ngeluarin nama-nama yang ada di sini di dalam list. Jadi teman-teman lihat, ini dari list. Jadi kalau teman-teman tambahin nama baru di sini, saya kasih nama Koko, otomatis akan keluar Koko. Jadi teman-teman nggak usah nulis list 4 kali dengan nama yang berbeda, teman-teman cukup menginisialisasi atau ngedeklarasiin nama-namanya, lalu untuk ngeluarinnya kita keluarin di ng-repeat. Itu dia buat tutorial belajar pertama AngularJS kita. Semoga teman-teman tertarik.